Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video terakhir kita telah belajar tool AI gratis yang dapat membantu kita memahami gambar yang ada di buku atau di sumber ilmiah lainnya. Kita juga dapat menggunakan tool AI gratis ini untuk membantu kita menginterpretasikan grafik dari penelitian kita. Sehingga misalkan kita melakukan penelitian, kemudian menghasilkan grafik temuan tertentu, dan kita kesulitan menginterpretasikan, menarasikan, atau menganalisisnya. Kita dapat mengunggah grafik penelitian tersebut ke tool AI gratis ini, dan nanti tool AI ini akan membantu kita memahami apa maksud, apa temuan, dan apa informasi penting dari grafik-grafik tersebut. Pada video kali ini kita akan belajar tool AI gratis lain yang menurut saya sangat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti. Kita sebagai peneliti harus memiliki sikap ilmiah, rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga kita sebagai seorang peneliti sering bertanya-tanya terkait fenomena tertentu atau terkait kondisi tertentu. Misalkan apakah kondisi kesehatan ini akan berpengaruh terhadap umur yang panjang? Atau mungkin apakah zat X akan berpengaruh terhadap sistem pencernaan? Atau mungkin di bidang pendidikan, apakah bentuk pembelajaran tertentu dapat meningkatkan keterampilan abad 21? Begitu juga di bidang teknik, di bidang yang lain, pasti juga muncul berbagai pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu bisa berkaitan dengan penelitian kita. Kita ingin membahas temuan sehingga kita munculkan beberapa pertanyaan, atau mungkin ketika kita ingin merancang penelitian baru, ya, karena penelitian itu ya juga berangkatnya dari pertanyaan. Nah, dengan tool AI ini nanti kita akan mendapatkan ringkasan dari jawaban pertanyaan yang kita berikan tadi, dan ringkasan tersebut didasarkan pada referensi ilmiah, sehingga menurut saya jawaban dari dia itu termasuk jawaban yang kredibel. Bahkan selain memberikan ringkasan, dia akan memberikan jawaban semacam ini. Kita memberikan pertanyaan, dia akan memberikan 3 jawaban, dan ketiga jawaban tersebut ada persentasenya. Sehingga nanti kita bisa mengukur apakah dengan variabel tertentu itu dia lebih memungkinkan memberikan pengaruh, tidak berpengaruh, atau mungkin masih belum diketahui. Begitu. Ya, langsung saja kita coba menggunakan tool AI. Kita bisa membuka browser kita, kemudian kita bisa menuliskan konsensus spasi AI seperti ini. Kemudian di hasil pencarian Google kita pilih yang paling atas, konsensus.app. Kemudian kita bisa create an account terlebih dahulu. Ini bisa kita klik, lalu kita bisa menggunakan akun Google kita. Maka kita bisa menggunakan continue with Google. Lalu kita pilih email yang akan kita gunakan. Bila ada tampilan seperti ini, kita bisa pilih lanjutkan atau continue kalau dalam tulisan bahasa Inggris. Oke, ini tampilan depan setelah kita membuka konsensus AI ini. Lalu kita dapat memberikan pertanyaan kita di kolom ini. Pertanyaan bisa dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Misalkan saya bertanya dalam bentuk bahasa Inggris, can curcumin act as antioxidant? Ya, jadinya apakah senyawa kurkumin ini senyawa yang dapat kita temukan di kelompok tumbuhan kurkuma, ya. Apakah dia dapat bertindak sebagai antioksidan? Kemudian kita bisa klik enter, ya. Atau tanda loop ini bisa kita tekan juga. Nah, kemudian ini jawaban dia, ya. Ini bisa kita skip, ya. Nah, ini karena pertanyaan saya dalam bentuk bahasa Inggris, maka jawaban dia juga dalam bentuk bahasa Inggris. Namun kalau kita menggunakan pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia, maka nanti summary yang dia hasilkan juga akan dalam bentuk bahasa Indonesia. Sehingga bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan berbahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Nah, ini kita lihat jawabannya, ya. Di sini ada summary, ya. Dari pertanyaan ini, ringkasan jawaban berdasarkan berbagai publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan itu apa? Ternyata dari berbagai studi dapat diketahui kurkumin itu memiliki properti antioksidan. Dia dapat melakukan ini, dan ini. Kayak gitu, ya. Kemudian di sisi kanan, nah ini yang menurut saya sungguh luar biasa. Ada konsensus meter yang memberikan 3 kemungkinan jawaban. Apakah kurkumin dapat menjadi antioksidan? Ya, 72%. Kemungkinan iya, 22%. Tidak, 6%. Dan ini persentasenya juga didasarkan pada publikasi-publikasi ilmiah yang meneliti terkait kurkumin sebagai antioksidan. Kemudian di sini bisa kita scroll ke bawah, ya. Di sini dia memunculkan berbagai referensi yang mendukung jawaban dia, atau berbagai referensi yang sesuai dengan pertanyaan kita tadi. Nah, ini ada meta analisis, kemudian ini ada RCT, dan menariknya seperti ini, ya. Di sini kita lihat ini judul dari
artikel tersebut. Kemudian ini jawaban dari pertanyaan kita bila didasarkan pada paper ini. Yang ini judul paper kedua, ya, The Effect of Curcumin dan sebagainya. Kemudian ini jawaban dari pertanyaan ini menggunakan paper yang kedua ini. Kemudian dari jawaban tersebut disimpulkan kemungkinan kurkumin bertindak sebagai antioksidan. Kalau yang ini kemungkinan juga. Lihat paper ketiga, ini kemungkinannya yes, ya. Nah, judulnya mana? Judulnya ini kurkumin, judulnya yang ini, judulnya yang kalimatnya yang di bold ini. Kemudian ini jawaban jawaban berdasarkan paper ini. Nah, gitu ya. Jadinya setiap paper memberikan jawaban dari pertanyaan. Lalu dari jawaban tersebut dia dikategorikan yes, no, or possibly, gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini sudah ada metadatanya. Dia dari jurnal mana, authornya siapa, sudah disitasi berapa kali, kemudian tahun berapa dia dipublikasikan. Bahkan di bawah sini ada desain penelitiannya, ada RCT juga. Kemudian tadi di atas ini meta analisis, gitu. Dan kalau kita klik snapshot, maka dia akan memberikan gambaran metode secara lebih detail. Ya, populasi yang digunakan apa di sini. Ya, kemudian metodenya apa. Outcomes-nya apa, sehingga ini juga bisa membantu kita melakukan systematic literature review. Kita lihat snapshot yang artikel kedua, populasinya apa ini, ya. Kemudian sample size, ukuran sampel yang dilibatkan pada penelitian ini berapa, metodenya apa, outcomes-nya seperti apa. Nah, kalau menurut kita paper ini bagus dan bisa kita gunakan untuk referensi di paper kita, maka kita tinggal klik cite di sini. Nah, di sini sudah ada referensi yang formatnya bisa menggunakan APA, MLA, Chicago, Harvard, dan mungkin kita juga bisa menggunakan BibTeX seperti ini. Kalau kita menggunakan BibTeX seperti ini, nanti bisa kita masukkan ke Mendeley atau Reference Manager yang lain, gitu ya. Kemudian apa lagi fitur luar biasa yang bisa kita dapatkan di konsensus, ya? Kita nanti bisa ngeklik paper tersebut, maka halaman dari konsensus kita akan diarahkan ke detail dari artikel tersebut. Tadi saya klik sehingga muncul seperti ini, detail ini ya. Ini ada abstraknya, kemudian di sini ada judulnya, ya. Kemudian nanti kita bisa juga bisa juga di sini save ya. Misalkan ini bagus ini, tapi ingin saya baca nanti, maka nanti tinggal klik save. Kemudian kita bisa kembali ke halaman jawaban kita tadi. Ada menu luar biasa juga dari dia yang perlu kita ketahui juga, ya. Di sini kalau dia masih off, nanti bisa di-on-kan ya. Kalau masih off, nanti tidak ada summary-nya. Sehingga bagi teman-teman, bagi rekan-rekan, loh kok hasil jawaban dari pertanyaan saya nggak ada summary-nya, maka sintesis ini bisa di-on-kan. Nah, dari men-on-kan sintesis, maka nanti ada summary, ada consensus matter. Kemudian di sebelah menu sintesis ada copilot. Nah, ini yang keren juga ya. Kalau kita klik copilot, maka dia juga akan memberikan jawaban yang memberikan wawasan lebih luas lagi. Ini ya. Jadinya dari pertanyaan ini dia jawab lebih elaboratif lagi, ya. Ini kurkumin yang merupakan senyawa polifenolik dari turmeric. Nah, ini antioksidan dan seterusnya seperti apa. Kemudian ini informasi-informasi penting yang dia ambil dari referensi-referensi terkait pertanyaan kita tadi. Kemudian dia simpulkan. Nanti kalau kita menggunakan copilot, begitu. Kemudian di sisi bawah ini juga ada export CSV, ya. Kalau kita klik export CSV, maka nanti kita akan mendapatkan file CSV seperti ini. Yang nanti ini juga bisa kita convert menjadi Excel sehingga kita mendapatkan ringkasan dari jawaban ini dari setiap paper yang kita dapatkan. Kemudian satu hal lagi yang menurut saya juga luar biasa, ya, di sini ada filter. Filter ini bisa kita klik sehingga ketika kita ingin memberi pertanyaan dan jawaban yang ingin kita dapat adalah hanya dari publikasi-publikasi publikasi terbaru, maka kita tinggal pilih. Kita ingin menggunakan referensi dari publikasi sejak tahun berapa? Apakah hanya tahun ini, 2 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau keseluruhan? Begitu. Atau kita ingin hanya dari referensi yang nanti full text PDF-nya bisa kita akses, maka open access ini bisa kita on-kan. Misalkan ini saya on-kan, ya. Kemudian saya hanya ingin 5 tahun terakhir, sehingga hanya dari 2018, maka 2018 kita klik.
Kemudian, saya hanya ingin mengambil referensi dari paper yang citasinya tinggi. Maka ini citasinya bisa kita ubah. Misalkan minimal 1, 5, 10. Sehingga paper yang kita citasi nanti memang sudah terjamin karena sudah disitasi oleh banyak author yang lain. Bahkan, kita juga bisa menentukan metodenya. Saya hanya ingin mendapatkan hasil dari primary dari penelitian lapang saja. Maka dari method ini kita nanti bisa pilih yang RCT misalkan, ya, atau dari observational study. Saya nggak ingin dapat dari systematic review atau meta analisis begitu. Atau kita ingin memberikan pertanyaan yang konsep banget, maka kita bisa memilih yang dari systematic review atau meta analisis saja. Ini sangat membantu kita ketika kita ingin membuat makalah atau menjawab pertanyaan dari penelitian kita. Ketika kita ingin membahas atau ketika kita ingin mencoba membuat rumusan masalah penelitian baru. Misalkan, saya tahu di masyarakat itu ada tanaman tertentu yang dipercaya dapat mengobati penyakit lain. Ya, maka tanaman tertentu tersebut bisa kita tanyakan ke konsensus. Kemudian kita lihat di konsensus meter kemungkinan tanaman tersebut memang dapat memberikan khasiat untuk kesehatan atau tidak, begitu. Ya. Kalau memang ternyata possibility-nya tinggi, itu nanti juga bisa menjadi peluang kita untuk meneliti, ya, untuk mengkonfirmasi apakah kepercayaan masyarakat tersebut benar atau tidak. Ya. Kemudian bahkan di sini di study details, ya, kita bisa menggunakan saya hanya ingin menggunakan paper-paper yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Ini tinggal di-on-kan, ya. Atau kita tidak terbatas manusia, bisa dari organisme model, maka ini bisa kita off-kan. Ini journals juga bisa kita pilih. Saya hanya ingin dari referensi reputasi tinggi, maka saya hanya memilih yang Q1 dan Q2 misalkan, Q3, Q4 tidak begitu. Bahkan sebetulnya ya Q4 saja sudah bagus ya untuk kita citasi. Dan terakhir, domainsnya itu juga bisa kita fokuskan. Saya hanya ingin ke public health. Saya hanya ingin referensi yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Ini nanti tinggal kita isi saja. Ya. Kemudian ya ini ada biology, ada bisnis, ada chemistry, computer science dan sebagainya. Kalau sudah kita pilih, ya misalkan saya ingin pilih dari biology sama chemistry misalkan dan medicine misalkan. Kemudian ya tadi ini saya hanya ingin dari RCT, ya, jadinya ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen, publikasinya hanya sejak tahun 2018, maka nanti bisa kita klik apply, sehingga nanti dia akan mengupdate jawaban dia berdasarkan referensi yang sudah kita filter tadi, ya, baik jawaban di summary, di consensus matter, dan di copilotnya. Di bawah nanti akan muncul referensi-referensi sesuai keinginan filter kita tadi, ya. Nah ini sehingga ini animal trial, RCT semua, ya. Kemudian dari study snapshotnya bisa kita lihat gitu. Kemudian ini ya, jadinya setelah kita ubah ternyata di consensus matter jawaban tidak itu 0%. Nah, berubah kan jadinya gitu ya. Nah, ini muncul filter kita muncul di sini. Gitu. Nah, misalkan kita ingin menyimpan hasil pencarian atau hasil jawaban kita ini, maka kita tinggal klik save source seperti ini. Kemudian nanti kita bisa create a new list, kemudian nanti kita namai, kemudian kita klik done, begitu ya. Nah ini ya luar biasanya consensus.app. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sepertinya sudah semua fitur saya jelaskan dari Consensus AI. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas AI lain yang juga luar biasa dapat membantu kita meneliti atau menulis naskah ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.